Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Fatazawwadu bittaqwa fa inna khairaz zad wa taqwa. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf, saya mewakili Mas'ul yang pada hari ini berhalangan hadir. Seyogianya beliau yang mengisi karena tidak ada rotan akan menjadi. Maka pada kesempatan ini tadi juga ada tanya-tanya judul apa yang harus disampaikan. Mas'ul menyampaikan hanya saja kepada panitia nanti apa yang disampaikan. Jadi mohon maaf apabila yang disampaikan ini kurang pas. Materi ini materi dasar yang biasa disebut dengan strategi dasar perjuangan Rasulullah, yang perlu kita sama-sama kritisi di dalam strategi ini, karena ada strategi, ada pola, kemudian ada langkah. Ada strategi, ada pola, ada langkah. Maka tiga hal ini tidak bisa kita lepas satu per satu, dan semuanya harus berdasarkan tartibul amal. Kalau dulu kita pernah belajar dan juga pernah mendengarkan yang disampaikan oleh orang-orang tua kita berkenaan dengan rukun iqamatuddin. Jadi rukun iqamatuddin itu yang sudah kita pelajari semuanya kan ada 5. Cuman tambahan itu bukan dari hadis. Jadi ada 6. Apa yang ke-6 itu? Ke-6 itu tartib. Jadi yang pertama jamaah, yang kedua mendengar, yang ketiga taat, yang keempat hijrah, yang kelima jihad, yang keenam tartib. Apakah yang 5 itu kalau dilaksanakan dengan cara acak atau tidak tartib akan terlaksana? Itu tentu tidak. Tapi ini tidak seperti kita melaksanakan rukun wudu. Rukun wudu berdasarkan ayat Al-Quran ada 4. 1, masakan basuh muka. Kedua, tangan. Ketiga, usap kepala. Keempat, kaki. Itu kan 4. Apakah kalau kita melakukan 4 itu sah wudunya? Tidak sah. Padahal itu sudah tepat dengan Quran.
binniyat. Semua pekerjaan itu berdasarkan niatnya. Mendapatkan nilai wudu apabila ada niat. Kemudian sudah niat, tapi pelaksanaannya tidak tertib. Sebab cocoknya. Kalau kita berdasarkan akal, itu kaki dulu daripada muka. Tapi kenapa muka dulu, kemudian tangan, baru kepala, kemudian kaki? Kaki menjadi terakhir. Yang pertama kali dengan sentuhan dengan yang kotor itu kaki. Nah, kita laksanakan dengan cara menurut akal kita, maka wudunya tidak sah. Walaupun semuanya kita laksanakan. Ketertiban dalam melaksanakan itu adalah mutlak, harus kita laksanakan. Maka subhanallah, khalifah menyebutkannya ini adalah strategi perjuangan. Beda dengan orang-orang partai. Orang-orang partai itu strategi kemenangan. Pokoknya mau cara apapun yang penting menang. Kalau khalifah strategi perjuangan. Dan iman hijrah jihad itu adalah strategi dasar perjuangan Rasulullah. Itu sudah terangkum di dalam Arkanul Iqamatuddin. Diringkas dengan seringkas-ringkasnya menjadi 3: iman, hijrah, jihad. Yang jamaah, kemudian sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, itu dibungkus dalam iman. Karena iman itu ada 3 dimensi. Iman ada 3 dimensi. Pertama adalah pembenaran dalam hati, yang kedua dibuktikan dengan ucap, ketiga dengan tingkah laku. Jamaah ini merupakan sebuah keputusan bahwa amalan dia itu bisa dianggap beramal ketika dalam sebuah jamaah. Coba kita bayangkan mentadaburi perjalanan iman. Rasulullah itu semuanya sepakat berdasarkan Al-Quran. Beliau itu alim, orang yang tidak bisa baca. Orang yang tidak bisa baca itu bukan berarti bodoh, tapi karena pada waktu itu belum ada apa yang dibaca. Bagaimana cara membaca Rasulullah itu? Sementara pada waktu itu sudah terkenal di wilayah Mekah itu dengan peradaban syair yang sudah maju. Jadi tingkat peradaban syairnya itu maju pada waktu itu. Muncul Nabi, maka tidak sedikit yang mempercayainya. Karena latar belakangnya tahu dari mana kuliahnya, dari mana sekolahnya, mondoknya. Nabi tidak diketahui. Ujuk-ujuk menyampaikan sebuah konsep, yang konsep itu meninggi, melampaui derajat kebagusan, kearifan, pantun yang ada di wilayah itu. Jadi di sekitar itu yang sudah membudaya itu satu dengan yang lainnya pantun, atau disebut dengan syair. Maka Nabi menyampaikan secara bertahap melalui ke istri, saudara, dan juga yang menolaknya pun adalah pamannya. Jadi wajar mereka itu menolak, karena ada yang lebih hebat, ahli sihir pada waktu itu. Tapi muncul bukan dari Nabi. Karena muncul dari Nabi, mereka tidak banyak percaya. Sehingga apa yang menguatkan Nabi, bahwa Nabi menyatakan ini bukan buatan saya,
Ini adalah wahyu. Karena Nabi ini adalah mengakui bahwa saya tidak bisa membuat ini, maka diundang semuanya untuk meyakinkan kebenaran itu. Diundang, maka Nabi tantang kalau mereka itu benar-benar mengakui kebenaran. Bagaimana tantangannya? Faktu bisuratin min misli fad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Datangkan satu surat saja, satu baris seperti yang aku bawa, kata Rasul. Dan undang pendukung-pendukung kalian. Fad'u syuhada'akum, undang pendukung-pendukung kalian yang pendukungnya itu siap syahid. Pembesar-pembesar pendukung-pendukung yang siap syahid juga, yang siap mati. Fad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu adalah benar. Untuk menempatkan keimanan tentang apa yang dilakukan itu adalah benar, ada sebuah tantangan dari Allah melalui Nabi kepada masyarakat. Kalau sekarang mungkin kalau kita bisa sebut, kumpulkan para ormas-ormas, maka sampaikan kepada mereka kalau mereka mengaku benar di dalam sebuah jamaah untuk mewadahi geraknya iman itu. Maka dikumpulkan, maka kita sampaikan sebagaimana Nabi menyampaikan kepada yang lainnya. Faktu bisuratin min misli fad'u syuhada'akum min dunillah. Datangkan satu surat, satu hadis kalau kami harus berjamaah di kelompok A, kalau kami harus berjamaah di kelompok B, di kelompok C, kecuali kelompok yang telah ditegaskan oleh Allah. Fad'u syuhada'akum, ajak teman-teman kalian, pendukung-pendukung kalian, pembesar-pembesar kalian, orang-orang cendekia, orang-orang pandai, datangkan in kuntum shadiqin, kalau kalian merasa benar. Kenapa mereka diajak oleh Nabi tidak mau? Karena mereka itu merasa benar. Adam ini punya amanah dari Allah untuk jadi khalifah. Maka Allah ajarkan nama-nama yang tidak diajarkan kepada malaikat. Kemudian tunjukkan kepada malaikat, wahai Adam, sebutkan itu supaya malaikat menyatakan. Tahu tak malaikat? Ternyata malaikat tidak tahu. Apa yang setelah malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana? Maka perintah Allah, kalau begitu kalian sudah tunduk atas perintah Adam. Kalian diatur oleh Adam. Jadi khalifahnya itu Adam. Tapi para malaikat senior itu karena menganggap mereka keputusan Allah itu salah. Keputusan Allah itu salah. Dan mereka tidak mau untuk sujud. Dan mereka merasa benar. Fa'aba wastakbara. Nah, merasa benar dengan tidak membuktikan kebenaran, itu namanya kesombongan. Merasa benar tapi tidak membuktikan dengan kebenarannya, itulah namanya kesombongan. Maka kita pernah belajar juga apa itu iman. Iman itu mempercayai sesuatu, bahwa sesuatu itu adalah benar. Maka orang kafir beriman karena dia mempercayai sesuatu itu adalah benar. Maka diukur alat kebenarannya. Kebenarannya pakai apa? Quran ini ya'lu wa la yu'la alaih, di atas kebenaran yang lain. Maka Nabi menyampaikan kepada yang lain, faktu bisuratin min misli,
datangkan satu surat. Kalau kalian merasa benar. Saya ingat yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhdiansa, orang-orang Muhammadiyah, orang-orang NU, orang-orang yang lain itu mereka tidak bisa dakwah kecuali hanya untuk menyuruh sholat, menyuruh puasa. Untuk ngajak bersatu itu mereka sulit. Sebab bersatu di wadah yang mereka pun tidak jelas berdasarkan ayat. Mereka tidak punya dalil. Maka kalau mereka terus kemana-mana dakwah dan yang lainnya, karena umat-umat penganut-penganutnya merasa benar. Tapi mereka sebenarnya dalam kebingungan ketika mereka itu mau ngajak bersatu. Ketika kita tanya, faktu bi suratin min misli, datangkan satu surat. Kalau kami harus kumpul, harus berjamaah di jamaah Pak Kiai, maka Pak Kiai tidak bisa apa-apa. Nah, itulah sebuah keyakinan yang harus ditancapkan dalam hati. Kemudian kita menjadi syuhada, menjadi orang pendukung yang siap mati syahid karena iman. So, tidak mungkin hijrah itu tidak mungkin. Walaupun sekarang ini maka kalau dalam hadis la hijrata ba'da fathil Makkah, pertanyaannya sekarang ini kita sudah butuh atau belum? Kalau hitungannya fathul Makkah, kalau fathul Makkah Ramadan itu sudah lewat. Kalau fathul Makkah. Nah, sekarang ayat ini kalau itu futuhnya dulu kemudian berlaku sampai sekarang, kita ini sudah futuh, berarti surat An-Nasr ini tidak berlaku. Idza jaa nasrullah wal fath. Tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi pertanyaannya dalam diri kita ini, umat Islam ini sudah butuh atau belum? Umat Islam ini sudah merdeka atau belum? Selama kita ini belum bisa melaksanakan hukum yang membuat hukum, selama kita belum bisa melaksanakan hukum Islam dengan sebebas-bebasnya berdasarkan ajaran Islam kita melakukan, maka sesungguhnya kita ini belum merdeka. Karena kita belum merdeka, apa yang kita lakukan untuk mencapai kemerdekaan hanya orang-orang bodoh yang dia merasa terjajah kemudian menembai. Hanya orang-orang bodoh. Kalau merasa kita terjajah kemudian kita diam saja, maka sesungguhnya kita ini lebih jelek daripada kerbau yang ditusuk hidung. So, kemana-mana memang begitu kita itu. Manut banyak dengan cara apapun kita mampu, nggak bisa. Sampai ada ikhwan kita kemaskulan serang, jiwanya merdeka, tinggal milih, siap disuntik atau keluar. Dia jiwanya merdeka, saya keluar. Kemudian tadi laporan warga kita yang kerja di Cilegon, Pak Ali Musa, pas mau divaksin, kemudian malah nanya dokternya divaksin nggak? Yang mau vaksin itu tanya, Bapak divaksin nggak? Itu ditanya. Ternyata yang mau vaksinnya itu tidak menunjukkan surat vaksin, maka dia menolak.
Terus kata dokternya, ini tidak maksa. Alhamdulillah kalau tidak maksa. Sudah, saya bagian orang yang merdeka, tidak mau dipaksa. Jadi perlu menyatakan kemerdekaan itu. Nah, selama kita ini melakukan syariat khususnya di dalam tekanan-tekanan baik dari keluarga, kemudian dari masyarakat, dari lingkungan, pada hakikatnya kita ini belum merdeka. Sementara kemerdekaan itu datang karena ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang itu ada sebelumnya. Ida itu bukan ujung-ujung, tapi ada prosesi, ada proses. Kapan datang pertolongan Allah? Kita sering tanya, mata Nasrullah, mata Nasrullah, dan kita tidak mengharap itu, karena yang kita harapkan ini adalah keridhaan Allah di dalam melaksanakan kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban belum tentu Allah meridhoinya, karena barangkali tahapan yang kita laksanakan itu tidak tertib. Coba kita baca ayatnya. Surat Ali Imran ayat 103. Kita sedikit. Ya, watasimu. Sudah artinya. Dan berperang itu kalian pada jalan Allah, dan jangan kalian bercabrak. Wa kaifa na'tasim wa kaifa na'tasimu bihaqqillah. Kata tanya, wa kaifa na'tasimu bihaqqillah, bagaimana kita berpegang teguh dengan tali Allah. Bahasa yang lainnya, bagaimana kita melaksanakan Quran? Maka jawabannya jamiah. Tadi kata Syekh Fauzi, orang Arab itu sama seperti kita. Jadi kalau ditanya min endit mata jid, cukup langsung saja. Kamu sudah baik kamu. Jadi langsung. Mau kemana? Tidak suruh. Langsung. Maka dijawab di sini jami'an. Bagaimana kita melaksanakan Quran adalah caranya. Wa kaifa itu adalah cara. Caranya adalah jami'an. Ini semuanya harus berdasarkan iman. Jadi kalau kita melaksanakan Quran tidak jami'an, nggak bisa terlaksana dengan sempurna. Quran itu tidak akan terlaksana kalau tidak jami'an. Kemudian melaksanakan Quran dulu atau jami'an dulu. Kalau dianalogikan dengan minumlah sambil duduk. Kan ada dua perintah, duduk dengan minum. Kalau kita mau minum, apa yang kita laksanakan pertama kali? Duduk dulu. Demikian juga kalau kita mau melaksanakan ihadillah dengan sistem Allah, dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Sebelum melaksanakan ini, maka jami'an dulu. Jangan ujung-ujung sami'na wa ata'na. Langsung sholat, langsung puasa, langsung zakat.
Itu semuanya adalah dalam rangka mendengar dan taat. Sementara jami'annya dilaksanakan. Jadi kita minum boleh nggak berdiri walaupun tidak duduk? Boleh, akan terpenuhi hajatnya. Hajatnya terpenuhi tetap kita minum. Bisa. Tapi tidak sesuai dengan perintah. Kalau perintahnya duduk, minum sambil duduk. Laksanakan Quran dengan cara berjamaah. Jadi tidak usah. Terus jamaahnya bagaimana? Jamaah itu wala tafarraqu. Ini ayat wa'tasimu perintah itu di atasnya ini, di atasnya. Itu kan kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman harus mewujudkan ketakutannya kepada Allah sebenar-benar ketakutan. Sampai dia kalau mati pun tidak ada lain kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Bukti berserah diri itu yakni di situ Allah menyampaikan ada perintah yang pertama kali harus dilaksanakan, ada larangan yang pertama kali ditinggalkan. Perintah yang pertama kali dilaksanakan, nahtasib bihablillah, jami'an. Jadi pertama kali yang Allah perintahkan kepada kita dan harus dikerjakan bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, tapi jami'an. Karena kalau ini sudah berdasarkan iman kita ini jami'an, maka disitulah nilai sholatnya, nilai puasanya, nilai zakatnya. Seperti kita tahu, man kharaja minal jamaah kaidah sibrin faqad khala'a riqatal Islam. Kemudian sahabat tanya, insoma wa sholat ya Rasulullah, bagaimana kalau dia sholat dan puasa? Rasul jawab, insoma wa sholat, iya walaupun dia sholat walaupun dia puasa, tetap riqatal Islam, khala'a riqatal Islam. Khala'a itu lepas. Identitas keislamannya yang ada dalam diri kita itu lepas. Tapi kata Allah, sebut saja dia orang muslim, sebagaimana kalian nyebut udah muslim, mukmin, nggak apa-apa. Tapi hakikatnya dia telah melepaskan identitas keislaman. Ini semuanya ditancapkan dalam hati kita bahwa kita berjamaah ini bukan jamaah yang tidak bisa menunjukkan kebenaran. Kita bisa buktikan kepada mereka faktu bisolbin ministry. Kalau ada Mahfud MD menyampaikan datangkan satu ayat bahwa wajibnya berkhilafah, pernah mungkin dengar itu? Itu Mahfud MD. Kira-kira ada yang bisa menunjukkan dalil baik dari Quran maupun dari hadis wajibnya berkhilafah? Ada nggak? Nggak, kita ini udah mengetahui belum? Belum. Ustaz, bagaimana? Al-Baqarah 30 itu, mohon maaf, itu berita dari Allah kepada makhluk yang ada, malaikat. Bukan perintah untuk wajibnya berkhilafah. Terus kita melaksanakan berkhilafah ini bagaimana? Nah, maka kita lihat jami'an dilanjutkan dengan wala tafarraqu. Wala tafarraqu ini menerangkan jami'an. Jami'an ini menjadi hal. Contoh. Nah, contoh. Isra bukan kalimat, supaya contoh.
isrob jalisan. Minum jalisan. Naktasim jami'an. Naktasim bihabillah. Isrob alma, objeknya dipasang. Isrob alma, isrobil ma jalisan. Isrobil ma jalisan. Minum air jalisan. Maka jalisan ini atau boleh pakai yang lain, jurusan. Jurusan ini menerangkan keberadaan minum. Ini menerangkan keberadaan minum. Ini yang disebut dengan hal. Hal itu menerangkan keberadaan. Untuk mendapatkan nilai perintah ini supaya terlaksana, minum air itu harus dengan duduk. Jalisan, jurusan sama, atau qu'udan sama. Maka jami'an ini hakikatnya adalah hal. Ini hal. Hal itu keadaan. Nah, keadaan jami'an itu dijelaskan lagi oleh Allah sejelas-jelasnya. Wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Apakah cukup dengan ini dari berkenaan wajibnya berjamaah? Tentunya Rasulullah menyampaikan, nanti kan umat ini banyak firqah-firqah. Ketika kita ini lepas tidak ada pemimpin, tidak ada jamaah, bagaimana? Nah, tidak ada jamaah dan tidak pemimpin, bagaimana? Maka Rasul memerintahkan untuk menyingkir, untuk taktazir, untuk meninggalkan itu. Maka hadis dari Hudzaifah bin Yaman itu, talzamu wa imamahum talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ini pernyataan Nabi kepada para sahabat. Jadi kalau kita ganti, ini omongan Nabi kepada sahabat. Talzamu jama'atas sahabat. Wa imam sahabat. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, ay talzamu jama'atas sahabat. Dan pemimpinnya. Pada waktu itu sahabat itu apa? Jamaahnya. Imamnya dulu, imamnya apa? Sahabat pada waktu itu. Ini Nabi ngomong kepada sahabat. Nanti kalau sudah Nabi tidak ada, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi menyampaikan, kalian harus tetap dalam jamaah kalian, jamaah muslimin, jamaah para sahabat, dan pemimpin kalian. Nah, pemimpin kalian itu pemimpin sahabat, itu namanya khalifah. Pemimpin kalian itu adalah khalifah. Nah, sementara jamaah pada waktu itu namanya adalah khilafah. Tinggal diganti. Ini turun ke sini. Jadi khilafatul muslim.
wa khalifatahum. Kalau kita diurut gitu, diurut. Hendaklah kalian itu berada dalam khilafatul muslimin dan khalifahnya. Inilah faktu bisuratim min misri. Nah, ada tarjamu jamaata nahdiyin. Nah, ketemu karena pada waktu itu sahabat bukan nahdiyin, karena pemimpinnya bukan Roisul Am. Walaupun Roisnya Rois Am, seharusnya yang khalifah itu Roisul Am. Rois itu pimpinan, Am itu apa? Umum. Seharusnya pemimpin umum. Inilah yang harus kita yakini, bahwa kebenaran iman kita dalam mempertahankan iman, kita mampu untuk menunjukkan kepada mereka kalau mereka tanya, seperti halnya Nabi menanya kepada yang lain, Faktu bisrotim ministri. Maka ketika kita meyakini kebenaran iman ini, maka tindakan selanjutnya apabila sebuah yang kita yakini adalah benar, kemudian ada yang mengusik dan kita tidak bisa bergerak untuk merdeka, diri kita tidak bisa, maka disitulah ada konsep di pekerjaan terus berjalan lancar, tapi kita ada yang mengusik, ada pemaksaan, dan itu bertolak belakang dengan kebenaran, maka hijrah itu tinggalkan atau pindah. Nah, kalau kita hijrah di dalam sebuah perusahaan, pekerjaan, instansi dan yang lainnya, kalau kita ditekan, dilarang sholat, dilarang puasa, harus menerima sesuatu yang haram, kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka fahjur, berhijrah, tinggalkan. Sudah begitu, itulah satu konsep untuk mempertahankan iman. Maka terakhir, untuk mempertahankan iman itu tidak ada lain dengan bersikeras yang kita lakukan ini. Apapun yang mereka kita lakukan, maka kita siap beresiko. Jadi ada postingan kemarin itu agak sedikit hangat, jangan sentuh khalifah kami. Nah, itu kan agak hangat, itu lumayan. Jadi sebenarnya itu berkenaan dengan strategi, dan itu sebenarnya tidak perlu diposting karena itu berkenaan dengan strategi. Apalagi dimasukkan ke Facebook. Karena kita ini jihad itu kan adanya di dalam komando satu komando. Dan memaknai jihad tidak bisa disampaikan oleh umat jihad itu. Ketika Rasulullah mau ke Badar, maka Rasul sampaikan, kita nanti jihad ke Badar. Pulang dari Badar, kita baru jihad kecil, akan kembali kepada jihad besar. Sementara yang kecil itu kita besar, kita ini. Bisa kita bayangkan dulu perjuangan dulu itu. Kalau sekarang mungkin melalui senjata dari kejauhan, jadi walaupun kena tak kelihatan keringnya. Kalau dulu walaupun dengan golok, pedang sama pedang, jadi kelihatan nyeresetnya, set, terasa sudah. Itu ujian yang sangat. Dan itu komando itu ada tetap di situ. Siapapun yang menyatakan tidak bisa dikatakan dari selain Amirul Mukminin, karena komando ada di situ. Adapun kesiapan
kesetiaan Islam dan jihad itu boleh disampaikan untuk menggetarkan musuh. Untuk menggetarkan musuh itu boleh dalam nakut-nakutin. Walaupun nanti pada hakikatnya wallahu a'lam kita disaring oleh Allah. Itu sudah deg-degan disaring sama Allah. Wallahu a'lam. Tapi selama kita ini bisa melakukan proses adanya hijrah, pasti nanti akan terjadi. Karena ini belum butuh, belum kita dapatkan, itu akan terjadi hijrah. Kalau tidak terjadi, berarti ayat itu tidak bakal terlaksana karena hijrah sudah. Dari mana kita membuktikannya bahwa sekarang ini syariat belum bisa terwujud, belum terlaksana, berarti kita belum butuh. Kalau belum butuh, masih berlaku hijrah secara maknawi maupun hijrah makani. Kalau manawi sudah, orang Mekah yang tidak ikut hijrah, kemudian setelah putus dia baru yaitu Nabi dinilai apa aja. Waktu ada instruksi hijrah, kemudian tidak hijrah, putus dia masih hidup. Wih, Islam menang, dia cepat-cepat masuk Islam. Wallahu a'lam itu kadar keislamannya wallahu a'lam, karena dia mencari perlindungan. Dan itu pasti terjadi. Wallahu a'lam. Kapan akan tentunya rahasia Allah. Kita tidak tahu. Nanti kalau sudah datang petulang Allah yang melalui proses tadi, prosesnya ujian. Nah, kita ini belum diuji. Ujian kita enak-enak terus. Kemarin itu adik Yudi menyampaikan ayat. Kemudian kata BM yang kemarin ya, BM Pamulang. Siapa BM Pamulang? Pak Yudi. BM Pamulang siapa? Ya. Beliau. Itu ya. Dan beliau menyampaikan, nggak bisa lah jihad sama taklim kata beliau. Jadi kita terus terang bahwa jihad itu harus ada iqdad. Iqdad itu adalah persiapan. Persiapannya pertama, kita tidak boleh lost kontak. Harus terus berkesinambungan satu dengan yang lain, tetap connect, tidak lepas. Maka khalifah menginstruksikannya minimal 2 pekan sekali, itu minimal untuk taklim. Dalam taklim ada laporan saksiah, laporan pribadi, keberadaan umat. Kemudian selain itu, mas'ul, amirul qura tetap harus mengadakan silaturahim keliling supaya tidak lepas kontak. Kalau lepas kontak, bagaimana instruksi akan nyampe? Maka tidak bisa seperti kita pencet tombol itu, nggak bisa. Walaupun sekarang ada HP. Oh, nggak bisa ada HP. Masalahnya sentuhannya bukan ke hati. Ada HP, ada berita, kena musibah, kena ini. Kalau itu nggak ada sentuhan hati dengan kita, bukan saudara kita, bukan jamaah kita, apa kita ada sentuhan hati? Wih, kasihan banget ya, mudah-mudahan biasain. Paling begitu. Walaupun 6 orang korban, karena bukan kita, jadi kita sentuhannya berbeda. Nah, tapi kalau sudah diikat dengan persaudaraan, dengan silaturahim, dengan taklim, insya Allah pencet tombol itu akan, kalau mati-mati, kalau nyala-nyala dengan cepat. Karena
hatinya tidak apa-apa. Jadi untuk mencapai kepada sebuah strategi dalam rangka mempertahankan din ini perlu dijaga, perlu dirawat, itu namanya jihad. Itu harus tetap nyambung. Kalau saja taklim saja kita ini berat, apalagi nanti bawa golong, itu lebih berat. Taklim ada sejeluk, ada makan. Walaupun kata beliau bangsa apa elit ya, kata beliau kita ini kan golongan elit. Hebat terlalu begitu ini, mengulangi elit semua. Ternyata ekonomi sulit. Nah, kalau kita dilatih dalam kesusahan, ketemu susah makanannya. Kalau kita biasa senang, ketemu susah, oh itu dia stres. Kalau biasa susah ketemu susah jadi masalah. Tapi kalau biasa susah ketemu senang, wah itu sudah jangan ditanya, itu hal yang biasa. Tapi yang sulit itu adalah biasa senang ketemu susah. Kalau bisa susah ketemu susah, sudah makanannya, jadi tidak ada masalah. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu saja untuk penekanan mengkritisi iman hijrah jihad, terutama kepada diri kita. Kalau berkenaan dengan konsep dan yang lainnya sudah ya tahdid kita sering dengar dari guru-guru kita. Tapi tinggal kita introspeksi kepada diri kita untuk menunjukkan kita ini melakukan sebuah kebenaran dengan ada pembuktian kebenarannya. Insya Allah kita bisa menantang kepada yang lain. Kita datangi para kiai itu, diajak mereka itu. Saya mau cerita sedikit saja. Jadi hari Jumat kemarin saya didatangi rombongan dari Gapata. Gapata itu singkatan apa ya? Pak Ustadz Priyansa apa itu? Gapata? Itu Nusantara. Yang musadik ya? Ya mungkin atau Ya kan? yang hijrah ke Kalimantan itu. Itu jadi ceritanya datang ke rumah karena ada informasi dan mereka bahagia. Ya akhirnya kami sambut 4 orang, Mas'ul, Eka, serta Iqbal. Kebetulan kita tidak ada kontak, tidak apa-apa, datang dengan waktu yang sama, seragam, putih-putih semuanya. Nah, sementara itu 4 orang juga, tapi ada yang batik, ada yang ini, ada yang pakai enggak seragam. Nah, kemudian beliau niatnya mengajak bahwa ending kita ini adalah khilafah, kata beliau. Ending kita adalah khilafah. Nah, tapi kita pakai jalan lain untuk menuju khilafah. Maka saya kritisi, mohon maaf Pak Ustaz, bahwa kami ini endingnya makrotilah. Khilafah ini adalah jalan yang kami tempuh untuk mencapai jalan itu. Jalan makrotilah ini kami pakai khilafah. Sementara antum pakai yang lain, tujuannya adalah khilafah. So kami khilafah mau nyampe ataupun tidak, kami mau melaksanakan sebuah kewajiban. Kewajiban ini adalah kewajiban oleh Allah untuk berjamaah di dalam khilafah. Maka tunjukkan kepada kami, bapak-bapak yang ada di sini, bahwa ada kewajiban kami untuk ikut bapak. Bapak ini ngajaknya di mana, namanya apa, nah, terus kenapa pakai nama itu, ayatnya apa. Pembicaraan sampai 1 jam dia tidak menunjukkan ayat dan tidak menunjukkan nama yang dia ajak. Dia bicara bismillah, bicara al-fatihah dan yang lainnya. Saya sampaikan itu Ustaz, itu teori, prakteknya seperti apa. Maka tunjukkan kepada kami 1 surat saja bahwa kami harus ikut Bapak.
ternyata tidak bisa jawab. Dan tadi pagi saya sampaikan kepada yang undang itu tadi pagi itu, tolong dikonfirmasi kalau Khilafatul Muslim ini sama dengan mereka. Pertama, buktikan ada maklumat. Kalau di situ ada khalifah, segera kami minta. Kalau di situ ada maklumat, ada khalifahnya, kemudian ada maklumatnya, maka kami akan sampaikan kepada khalifah kami bahwa sudah ada khalifah tapi tersembunyi. Tolong maklumatnya sejujur aja, jangan pakai dalil. Tadi sampaikan, insya Allah saya akan naik ke atas untuk menyampaikan maklumat. Kalau belum bikin maklumatnya, kalau belum, nah itu tadi sampai duhur, kemudian setelah selesai baru berangkat. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dari pengalaman, kemudian dari kebodohan saya untuk menyampaikan ini, mohon maaf. Mudah-mudahan ini adalah memperlancar saya latihan pidato. Sungguh sangat tidak enak sebenarnya, karena ini adalah ketaatan perintah Rasul, maka apapun yang terjadi maka saya saling kawal. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, Ibu Hadirin Allah, terusan kita materi yang disampaikan kedua mengenai wanita jihad. Soalnya setelah kita tadi itu mungkin wanita jihad ini adalah juga strategi perjuangan dasar perjuangan Rasulullah, yang dimana tadi berjamaah mengatakan taat itu kita bilang iman, itu juga dan seperti itu laksanakan dengan cara untuk itu. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk juga menanya silakan. Kenapa? Saya dulu. Aman. Saya ada Satu apa? Terserah beneran. orang ada. Jadi satu orang menjawab langsung atau Gitu ya. Saya dulu ya. Tapi ini saya ada 12 pertanyaan. Ada 11 pertanyaan. 11. Turun sekarang besok 12. Mudah-mudahan 3 kali ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya adalah saya pernah ada yang dibilangin sama orang dari yang di luar sana. Dia bilang saya ini kan orang ditangkap. Kenapa dalam keadaan negara kita kalau mau begini kok orang ditangkap diam aja nggak mengatakan apa-apa, masih mendingan siap katanya sampai berani di penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang bilang, Sadari bilang katanya orang kata ini menegakkan syariat dalamnya Quran dan hadis. Dan kami juga sama katanya Quran dan hadis juga. Lalu bedanya antara Ustaz dengan kami apa? Coba jelaskan. Terus yang ketiga, sahabat berurutan dengan ini, kata dia, katanya Sadari kata menegakkan Quran hadis. Coba kekuasaan berada sampai di mana? Terus penerapannya itu contohnya seperti apa? Penerapan hadisnya di dalam masyarakat. Ya, jadi kita tiga dulu deh. Ya. Ya. Yang Pertama, yang 8-nya nanti. iya, benar, lawannya tadi. Yang pertama, kenapa oh iya. Ya, jadi siapa aja berani kok orang di lapangan pada diam aja ya. Iya, iya. Bagaimana? Ada buruk. Iya, iya. Yang saya tahu, kita ini tentunya harus beretika. Kalau di rumah tangga orang ada cekcok, maka kita tidak boleh ikut campur, karena itu rumah tangga orang.
kecuali kita diminta untuk mendamaikannya. Kita dengan mereka beda sistem. Karena beda sistem, beda rumah. Maka ketika ada masalah cekcok urusan mereka, urusan kita aja kita masih belum tertata rapi, belum terbenahi, kita ngurus-ngurus yang lain. Jadi biarkan mereka dengan urusannya, karena urusan kita pun mereka tidak peduli. Untuk sementara ini, untuk sementara ini. Yang banyak juga pertanyaan. Jadi silahkan mereka urus, karena itu bukan urusan kita. Kalau dalilnya kan wa'budullah wa tabi'ut tauhid. Karena itu urusan tauhid, ya silahkan. Oh, tapi kan tidak mungkin kita menyatakan kepada mereka tauhid, karena mereka juga sama Islam, Quran, hadis. Walaupun mereka mendukung itu, urusan. Jadi kita cukup, insya Allah kalau kami didukung oleh antum-antum, urusan itu nanti segera kita selesaikan bersama berjamaah. Insya Allah. Kalau didukung, Kan cepat kalau dijual ini ya sama. Yang kedua, kan Muhammadiyah juga Quran hadis, versus Quran hadis, hadis, bedanya di mana? Kan sama-sama Quran hadis. iya bedanya di nama. Itu Muhammadiyah, ini khilafah. Selesai. Enggak maksud mereka begini kan, istilahnya kita mau Muhammadiyah boleh, harus boleh karena itu sama-sama Quran hadis gitu maksudnya. Jadi nggak perlu katanya kamu dakwah di lapar atau muslimin, kan sama-sama udah Quran. Oh iya. Itu Ustaz. Dari bapak tulis. Oh iya itu betul. Ini terlalu tinggi mungkin jadi. Jadi Muhammadiyah Quran hadis, khilafah Quran hadis. Kalau Muhammadiyah sama khilafah kemudian tidak bersatu, tidak berjamaah, sampaikan kepada mereka, kita ini sesuaikan dengan Quran hadis. Quran sama hadis memerintahkan bersatu. Sementara kita ini ada khilafah, ada Muhammadiyah. Oh nanti itu yang benar itu Muhammadiyah. Maka kita tanya, mana ayatnya? Fa'tu bi suratin min misri. Jadi pertama bedanya nama. Beda. Kami berquran hadis, buktikan kita ini berquran hadis. Waktu saya berdialog dengan seorang anak pendeta, bukan pendetanya, tapi anak pendeta. Kebetulan dia jadi konsultan PNPM, jadi konsultan orang Solo. Saya sampaikan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan saya atau Tuhan Anda? Maka jawabannya Tuhan kita semua. Sama. Apa bedanya? Tuhan kita sama. Terus kita sama-sama Tuhannya satu. Yang membedakan kita ini nama saja. Kristen, Muslim, selesai. Nah, ini kebetulan dasarnya sama. Dasar sama. Sama-sama Quran dasarnya. Sama-sama hadis dasarnya. Nabinya sama. Nabinya sama. Tapi namanya beda. Kenapa berbeda? Maka perlu ada cek and recheck. Kenapa bisa beda namanya? Karena ini mohon maaf, nanti sampaikan ini untuk menyampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang di sini. Al-jamaah ini ada al itu
bentuk makrifat. Jadi tidak samar, tidak umum, tapi khusus. Karena itu ada al. Definitif, punya pengertian khusus al. Kalau ini ilahun, itu sifatnya umum. Tapi kalau ketambahan alif dan lam, alif, lam, jadi ini robah. Karena lamnya 2, jadi Allah. Jadi menjadi ma'rifat. Asalnya ilah. Itu apa namanya, nakirahnya begitu. Kemudian kitabun umum, ketambahan alif lam, al-kitabu. Ini di mana Quran, Al-Quran. Al-Jamaah pasti ada. Apa al-Jamaah yang dimaksudkan tadi? Apakah Muhammadiyah? Apa khilafah? Ini jawabannya yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir, contoh penerapan hukumnya seperti apa? penerapan hukum Hukumnya. kekuasaan. Setiap orang dalam jamaah dia akan terikat dengan pemimpinnya. Itulah kekuasaan pemimpinnya. Kenapa kita ini bisa ikut ta'lim? Kenapa yang lain tidak? Karena mereka tidak kejangkau. Mereka tidak menyatakan sikap, pernyataan setia. Nah, kita sami'na wa ata'na, itulah kekuasaan pemimpin. Istri kita suruh buka baju karena kita punya kuasa. Masa istri orang suruh kita buka, bukan kekuasaan kita? Gak bisa, karena dia sudah terikat. Itulah kekuasaan. Kemampuannya, itulah kemampuan kita. Sampai di sini. Jadi hukum ini sudah berjalan sesuai dengan kemampuan yang kita laksanakan. Kenapa kita ada laporan bulanan? Itulah kekuasaan. Karena khalifah berkuasa, bukan berkekuasaan orang yang tidak taklim. Betul. Nah, itu sanksi namanya, itu sanksi. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, siap puas. Masih ada mana apa sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz, pertanyaan Pak Dedi itu pernah pertanyaan itu sama seperti pertanyaan anak saya. Anak saya bilang begini, ya kita disuruh bertakwa, disuruh sama orang yang benar. Di surat At-Taubah ayat 119. Maksudnya gini. Maafkan, maaf itu bersama, ada masuk dengan orang yang benar. Ini memaafkan. Membawa maaf, pokoknya maaf kita bersama dengan orang yang benar. Pertanyaan saya, siapakah orang yang benar menurut Allah Rasul? Ada 2 buku, NU, Muhammadiyah, apa kata yang salah? Ini punya dalil, katakan dia. Nah, jadi saya jawab dengan satu ayat. Inamal mu'minuna alladzina amanu tsumma lam yartabu wa jihadu bi amwalihim wa ulaika humul shadiqun. Jadi orientasinya bila sebuah jamaah mau NU, mau pondok, mau siapa yang juga orientasi untuk penanganan Islam tinggal dengan Allah dan Rasul, berarti jamaah baru.
Kalau menurut anak. Karena kenapa di sini kan di sini jelas. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul summa lalu beriman kepada Allah untuk melaksanakan hudud. Bisa nanti kalau bilang kepada Allah bayar bisa. Bantai. Nah, kalau jadi bagaimana menurut Anda kalau Anda jawab seperti itu? Itu kan ayat yang jawab. Kalau ayat jangan diputar-atik. Cuman kan di ayatnya itu innamal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu hanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu dengan imannya. Sekarang ada perintah bersatu yang tadi jamaah pertama itu, dia tidak beriman, tidak bersatu. Nah, kemasuknya sodiku. Jadi kalau ada NU ada Muhammadiyah, akhir-akhirnya kalau kita radikal, semuanya tidak beriman. Karena perintah bersatunya tidak dilaksanakan. Padahal itu starting point nilai amal, titik pemberangkatan nilai amal itu dalam jamaah. Insya Allah jawaban ayah ke anak itu tepat, itu ayat itu sudah langsung bayar. Kalau tidak dicekkan. Ayah. Di mana Islam Afghanistan hanya di tengah pernya apalagi itu sudah dilakukan salah satu menjawabnya. Kemudian kalau sudah dilakukan, apakah kita perlu hijrah mengubah hijrah untuk menegakkan Islam 100% juga atau di tempat dunia yang benar-benar membutuhkan waktu ini tanpa ada militer kita wujud saja, ingatlah, kita akan dipenjarakan. Oke, ini kembali kita di mana Afghanistan itu apakah dia kalau muslim kita perlu begitu untuk menegakkan Islam. Ini luar biasa nih untuk membuka cakrawala dan kita. Ini materinya materi yang luar biasa. Kalau di negeri sana sudah ada khilafah, apakah kita perlu hijrah? Kalau di luar sana ada khilafah, apakah kita perlu hijrah? Itu kan pertanyaan beliau. Hanya kebetulan yang dicontohkannya Afghanistan. Tapi mau itu Afghanistan ataupun lainnya, kalau ada khilafah di negeri sana, kemudian kita perlu hijrah ke sana. Atau justru sebaliknya, di sini sudah ada khilafah, apa dari sana harus hijrah ke sini? Pertanyaannya, kita nunggu komando. Iya, nunggu komando ada depan. Jawabannya. So belum tentu kita harus ke sana. Atau jangan-jangan kita jadi ansor. Jangan-jangan. Atau itu jadi muhajir, kita jadi muhajir, itu jadi ansor, bisa jadi. Itu. Hah? Allah. Itu mungkin orang tidak mau masuk karena udah memuat. Enggak, saya ingin membuka sedikit. Supaya kita lebih jauh lagi. Kemudian
kita ini secara umum atau orang tertentu saja kan mengajar ilmu militer. Pertanyaan sih, ini kan anggota dewan bahwa hanya orang tertentu saja yang mengajar ilmu militer atau umum seluruhnya. Itu pertanyaan pertama. Kedua, sumber masanya juga Iqdat itu kan juga kalau sudah mikir sama kita Iqdat itu pertanyaannya. Nggak bisa jawab. Itu babnya nggak bisa jawab. Persiapan disuruh berlatih PBRI. Jadi kalau instruksi badan, instruksi ke badan itu tidak terkecuali baik yang biasa perang orang-orang dari Persia, rombongan-rombongan Salman Al-Faris, ataupun yang biasa tidak bulat. Yang biasa bulat kan biasa saja seperti Umar, karena Umar tukang bulat. Ketika itu instruksi diumumkan, baik siapapun, karena itu sebenarnya dalam uji iman. Yakin gak kita ini yang mengatur hidup dan mati ini Allah? Kilatan pedang yang di hadapan kita itu, apakah dia benar yang akan mematikan kita? Padahal ini adalah perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada Ibrahim, kemudian Ibrahim tanya kepada anaknya. Anaknya tahu kalau disembelih itu begitu. Tapi kalau itu adalah perintah Allah, sudah dikerjakan. Maka kita kalau mengukur pada kita ini tidak punya kemampuan. Tapi kalau itu perintah Allah, tinggal tanya iman kita. Ini perintah Allah. Terus bagaimana kita itu musuh banyak, musuh sudah lengkap segala macam. Iman kita tanya. Maka Ustaz Amin Daulah Indonesia bagian timur, beliau menyatakan perut bumi lebih baik daripada bumi. Beliau kan begitu. Walaupun kita ini akhirnya kelemahan itu menjadi penghalang akhirnya. Jadi yang pertama, kenapa ini tancapkan ini akidah. Sebab orang lumpuh saja, orang lumpuh ketika disuntik imannya, dia bisa lari itu sarafnya langsung. Ketika Allah cabut mereka yang pandai-pandai itu, ngedrop dia mentalnya. Kita lihat mungkin Umi Maktum, Ibu Maktum ya, Umi Maktum, secara kriteria persyaratan tidak memberi syarat. Orang buta, bahkan Nabi pun memberikan udur, sudah kamu jangan berangkat, kamu tidak bisa lihat. Tapi dia menangis karena tidak terlibat, tidak aktif, menangis. Bahasa kerennya itu tidak ikut serta itu, dia menangis. Apalagi dia punya jurus PPRP, tidak punya dia. Orang buta. Tapi ketika ada instruksi dari Rasul, Samina wa Allah. Oh itu kan orang-orang dulu imannya hebat-hebat. Sesungguhnya nabinya belum ada perubahan, Qurannya belum ada perubahan, alamnya ini juga, Allahnya pun begitu, dan tidak ada perubahan dalam fitrah Allah, la tabdila li khalqillah. Jadi orang dulu juga banyak penakut, pemberani juga banyak. Nah, orang sekarang penakut banyak, pemberani sulit.
Itu bedanya juga. Tapi orang-orang yang sedikit, sebab fitrah yang diberikan oleh Allah itu dari dulu, dari mulai Adam ciptakan sama. Zuina linnasi hubbus syahwat. Allah berikan kecenderungan, kecintaan manusia ini punya syahwat kepada wanita. Adam itu senang ke Hawa. Dari dulu, dari Adam, Idris, sampai si Qabil, Habil, Labuda sama Ikrimah. Perang itu gara-gara syahwatnya tidak pas. Yang satu ingin ke Ikrimah karena Ikrimah itu lebih cantik. Itu sampai sekarang. Karena itu adalah fitrah. Jadi tidak ada istilah dulu orangnya kuat-kuat. Sama sebenarnya. Dulu juga encok ada, sekarang juga ada. Gitu proses jadi. Ya, yang penyakitan dulu juga banyak, terutama penyakit hati. Yang sekarang juga banyak. Yang orang sakit tapi mau berjuang dulu ada, sekarang juga ada. Jadi kita ini kalau mengukur, insya Allah yang mengetahui perbandingan kelayakan itu paling yang mengetahui. Nah, kalau beliau sudah melalui tawajuh, melalui wahyu, insya Allah apapun yang terjadi, mau jadi kecemplak atau apa, kita siap-siap aja. Yang mau jadi enyer, karena kita ini kan bukan mengejar kemenangan, tapi kita ini mengejar rahmat dengan ketaatan. Itu yang berat. Yang berat. Begitu saja. Satu lagi deh. Boleh. Bonus satu lagi nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti ini tanamnya ya. Jadi konstruksi. Oh ya, jadi yang saya alami sendiri pada hari Jumat yang beberapa waktu lalu saya bertobat di sebuah masjid. Saya menerangkan kata saya hukum yang benar itu adalah hukum Allah. Tidak ada yang lebih benar daripada itu. Dasarnya Al-Maidah ayat 44, 45, 47, gitu kan? Mungkin semua sudah pada tahu. Tapi sekarang di zaman sekarang saya bilang banyak yang terjadi keanehan. Di antaranya ada al-Qur'annya dalam ceramah, dalam pelaksanaan penerapan hukumnya agak sesuai dengan yang diceramahkan. Dan yang kedua, saya bilang ada orang yang Al-Quran itu dinomortikan. Nomor satu saya bilang Alkitab, gitu kan? Jadi segala sesuatu urusan bukan melihat Al-Quran tapi lihatnya kitab, gitu kan? Terus golongan itu saya bilang saya pernah dengar, cuma hadisnya saya belum pernah memahami, bahwa kata orang yang pernah bilang sama saya bahwa itu hadisnya juga termasuk sahih. Katanya nanti di akhir zaman akan terjadi 73 golongan, 72 golongan masuk neraka, dilawat kita adalah yang satu. Nah ini yang satu ini semua merasa benar dengan golongannya, kata itu. Tapi yang benar itu adalah golongan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, di golongan. Nah ketika saya turun, kalau seorang ustaz langsung dengan kasar dia, mainnya dia PhD dulu. Dan tadi itu cara ngomong itu tak tahu situ kan. Sama 2 kali kata melihat cara ngomong begitu. Terus mana referensinya saya bilang referensi ampun lebih tahu daripada saya. Soalnya gini nih Ustaz ini katanya, dia bilang al-humu yatagoyaru bitagoyuri zaman wal makan. Bahwa hukum itu bisa berubah disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat. Gitu kan? Nah jadi saya memilih itu kan bisa. Tolong dijelaskan itu al-hukum itu hadis atau bukan. Terus kemudian kalau memang itu hadis, contoh perubahan di zaman dan makan itu seperti apa?
Pertanyaan Pak Ustadz jadi kami itu. Pertama itu bukan hadis, itu kaidah usul fiqh. Nah, itu kaidah usul fiqh. Tapi yang dimaksud itu bukan hukumnya yang berubah, teknik pelaksanaan hukum karena zaman dan keadaan. Contoh, kita sholat wajib, jadi tidak ubah hukumnya, tetap sholat itu wajib. Tapi dalam kondisi kita ini safar, dalam kondisi perang, dalam kondisi sakit, maka pelaksanaannya itu bisa ubah. Maka ada bisa kodok, bisa kosong pelaksanaannya. Nah itu dalam pelaksanaan hukumnya tidak ubah. Puasa juga begitu, bisa kodok, bisa fidyah. Itu dalam pelaksanaan kewajiban. Itu dalam pelaksanaan teknik. Itu dalam kaidah usul fikih nomor ke-42. Kan awalnya kan nomor 1 itu al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri yahtaju al faur. Al-aslu fil amri la yahtaj al faur. Itu poin pertama, itu di kaidah usul fikih. Jadi itu bukan hadis. Yang tidak ada perubahan itu berkenaan dengan ketentuan, tapi pelaksanaannya melihat kondisi. Seperti halnya sekarang, ada yang nanya bagaimana kalau ada warga khilafah yang melakukan maksiat, melanggar baiat, berzina, bagaimana pelaksanaannya? Apa kita rajam atau jilid? Maka kebijakan itu yang mengatur kondisi itu ya hanya Amirul Mukminin yang tahu pelaksanaannya. Mungkin diberikan tugas atau mungkin ditakzir, diasikkan, suruh ngabdi sana ke Aceh, ke mana. Nanti urusan masalah pertanggungjawabannya itulah Amirul Mukminin kepada Allah. Tapi semuanya itu sekarang ini bisa terlaksana apabila yaji'u bitahkim, datang kepada khalifah. Khalifah, saya ini mencuri, saya siap menerima sanksi. Nanti sanksi itu ditentukan melihat kondisi. Kalau sekarang ini potong tangan, mungkin terjadi fitnah. Bukan berarti tidak sekarang boleh mencuri halal, bukan berarti begitu. Tetap mencuri haram. Penentuan teknik sanksinya, teknik hukumnya itu dilihat kondisi. Mana yang lebih maslahat? Jangan-jangan akan menimbulkan fitnah. Kalau kontennya kalau dia tuh yang menurut saya dia bilang kan sekarang ini kita dikuasai oleh penguasa yang mempunyai kebun. Kita ikutin aja karena kondisinya seperti ini kata dia itu. Jadi tetap aja turun taat kepada, karena kan katanya tuh raja atau presidennya itu sultan, jadi dia yang punya kuasa. Ya kondisinya kita dikuasai oleh yang seperti ini ya kita ikut saja. Iya. Ceritanya panjang. Kalau baru hari ini. Apa Ustaz nanti untuk selanjutnya biar Panjang ceritanya. Habis ya sharing-sharingan. Cukup. Baik, Terima kasih atas kebijakan. Ya. materi iman jajan ini sudah kita cukupkan. Untuk berlanjut ke acara yang selanjutnya nanti setelah break 15 menit lanjut 21.30 yaitu materi yang ketiga yang kita